Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi. Ya, walaupun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, tetapi Ibu harapkan kalian tetap fokus dan semangat ya tentunya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, disilahkan. Oke, cukup. Jangan lupa ya, seperti biasa kalian juga harus tetap mengisi presensi pada Google Classroom. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan akuntansi ya. Bagaimana? Masih ingat? Harus ya. Setelah kita membahas tentang tahap pelaporan, dalam siklus akuntansi ini apakah ada yang tahu? Tahap selanjutnya itu apa? Ya, benar ya. Tahap selanjutnya yaitu tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dalam tahap penutupan siklus akuntansi ini ada 4 tahapan. Nah, yang pertama yaitu jurnal penutup, yang kedua buku besar setelah penutup, dan yang ketiga yaitu ada neraca saldo setelah penutupan, serta yang keempat ada jurnal pembalik. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang jurnal penutup dan juga buku besar setelah penutup. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menjelaskan jurnal penutup, buku besar setelah penutup, dan diharapkan pula kalian mampu membuat jurnal penutup. Tentunya dengan mengkaji dan mengolah berbagai sumber belajar secara lengkap dan teliti sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, berkolaboratif dan komunikatif dalam menyelesaikan masalah secara jujur ya. Dan juga dapat menumbuhkan sikap disiplin, mandiri, percaya diri serta bertanggung jawab. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yaitu tentang pengertian dari jurnal penutup. Nah, jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, di mana jurnal penutup ini dibuat untuk menutup saldo akun nominal sehingga menjadi 0 ya, sehingga siap digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada periode berikutnya dan juga dapat mempermudah penyajian laporan keuangan pada periode yang akan datang. Nah, jurnal penutup ini merupakan tahapan atau bagian dari proses menutup buku besar. Akun-akun yang memerlukan jurnal penutup terdiri dari akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan juga akun prive. Selanjutnya, bentuk dari jurnal penutup itu sendiri. Nah, apakah ada yang tahu bentuk dari jurnal penutup itu seperti apa? Bentuk jurnal penutup itu seperti jurnal umum, jurnal penyesuaian. Perbedaannya di sini hanya terletak pada judul bagian atas. Selanjutnya, masuk pada langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Langkah yang pertama yaitu menutup seluruh akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Nah, dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Kita tahu bahwa saldo normal akun pendapatan itu terletak pada sisi kredit ya. Nah, pada jurnal penutup ini, maka saldo pendapatan kita pindahkan ke sisi debit dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Lalu selanjutnya langkah yang kedua yaitu menutup seluruh akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan cara
mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban ya. Ingat ya, akun beban itu saldo normalnya terletak pada sisi debit. Maka kita tutup dalam jurnal penutup ini menjadi di sisi kredit akun bebannya. Nah, jadi akun pendapatan yang ada di perusahaan, baik pendapatan jasa, pendapatan komisi, ataupun pendapatan yang lainnya ya, kita tutup semuanya. Lalu juga akun beban yang terdapat dalam suatu perusahaan seperti beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, ataupun beban listrik, air, dan telepon seperti itu ya, kita tutup juga semuanya dalam jurnal penutup. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal ya. Nah, dalam hal ini yang akan kita tutup yaitu saldo laba atau rugi yang dialami perusahaan. Jadi, apabila perusahaan mengalami laba ya, mendapatkan keuntungan, maka ikhtisar laba rugi di debit dan juga akun modal di sisi kredit ya, sesuai saldo labanya. Nah, sedangkan apabila perusahaan mengalami rugi, maka yang harus kita catat yaitu mendebit akun modal dan juga mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldo kerugian yang dialami oleh perusahaan. Langkah yang keempat yaitu menutup akun prive ke akun modal ya, dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Nah, saldo yang harus kita catat dalam jurnalnya yaitu sebesar saldo prive ya. Mari di sini kita coba membuat jurnal penutup secara bersama-sama ya. Ibu sajikan di sini kertas kerja dari perusahaan Salon Sekar ya. Kalian juga sebelumnya telah membuat kertas kerja dari Salon Sekar ini. Mari kita perhatikan dengan baik jurnal penutup dari Salon Sekar. Baik, langsung saja ya kita mulai membuat jurnal penutup dari Salon Sekar. Perhatikan baik-baik kertas kerja Salon Sekar ya. Yang pertama, seperti biasa kita terlebih dahulu tuliskan nama perusahaan, Salon Sekar. Jurnal penutup. Desember 2019. Setelah kita membuat kolomnya, seperti biasa ya, kita tuliskan tanggal, keterangan, kolom referensi, debit, dan kredit ya. Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita menutup akun pendapatan ya. Kita lihat dalam kertas kerja hanya terdapat pendapatan jasa ya. Tanggal 31 kita tuliskan yaitu pendapatan jasa, kita tulis di sisi debit ya. Pendapatan jasa. Lalu sisi kreditnya kita tuliskan akun ikhtisar laba rugi ya. Ikhtisar laba rugi. Akun pendapatan sebesar 5.300.000 kita tuliskan di sini. 5.300.000. Nah, akun pendapatan sudah. Setelah menutup akun pendapatan, kita tutup akun beban yang ada di perusahaan Salon Sekar ya, dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi ya, ikhtisar laba rugi. Lalu beban apa saja yang terdapat pada Salon Sekar ya? Ada beban
gaji. Kita tuliskan sisi kredit. Beban gaji sebesar berapa? 2.200.000 ya. 2.200.000. Lalu selanjutnya ada beban iklan. Beban iklan sebesar berapa? 400.000 rupiah ya. 400.000 rupiah. Lalu ada juga beban perlengkapan. Sebesar 700.000 rupiah. Lalu ada beban penyusutan peralatan ya. Sebesar 900.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan akun-akun beban ini ya. Totalnya berapa? 4.200.000 ya. 4.200.000 ini saldo dari akun ikhtisar laba rugi. Nah, setelah akun beban kita tutup, maka selanjutnya kita menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal ya. Nah, karena perusahaan salon sekar ini mendapatkan laba ya, maka yang akan kita tutup yaitu saldo sebesar labanya. Nah, dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal ya, sebesar laba yang diterima atau diperoleh salon sekar yaitu sebesar 1.100.000 ya. Nah, selanjutnya kita tutup akun prive. Akun prive kita tutup ke akun modal ya, dengan cara mendebit akun modal. Kita tuliskan akun modal di sisi debit, lalu kita mengkredit akun prive-nya. Kita tuliskan di sisi kredit prive-nya. Saldo yang kita tuliskan di sini yaitu sebesar saldo prive salon sekar, yaitu sebesar 800.000 rupiah. Ya, 800.000 rupiah. Nah, akun pendapatan, akun beban, lalu akun prive, lalu laba rugi telah kita tutup ya. Kita jumlahkan di sini. Ya. 5.300.000 lalu 4.200.000 ditambah 1.100.000 dan 800, kita dapatkan 11.400.000 ya. Jumlah dari jurnal penutup salon sekar ini sebesar 11.400.000. Nah, di sini ya, dalam pencatatannya Ibu menuliskan dalam ribuan rupiah ya. Nah, bagaimana? Sampai sini sudah paham? Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Apabila ya salon sekar ini ya, salon sekar mendapatkan atau mengalami kerugian sebesar 500.000 rupiah dalam usahanya, maka bagaimana cara menutup akun rugi dari salon sekar tersebut ya? Ada yang tahu? Silahkan jawab pada kolom komentar ya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya ya, yaitu tentang buku besar setelah penutup. Setelah kita membuat jurnal penutup, maka langkah selanjutnya yaitu menutup buku besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menutup buku besar ini? Gitu ya. Pengertian dari menutup buku besar ini merupakan kegiatan memindahkan saldo akun nominal yang bersifat sementara ya ke dalam akun modal, sehingga akun nominal ini menjadi tertutup atau bersaldo nol ya. Dan akun modal ini pun akan menunjukkan saldo yang sebenarnya sesuai saldo modal yang terdapat dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan perubahan modal atau ekuitas ya, yang telah kita buat sebelumnya ya. Selanjutnya yaitu tujuan dari menutup buku besar. Nah, tujuan dari penutupan buku besar ini antara lain untuk menghitung laba rugi pada suatu periode tertentu. Lalu yang kedua, untuk memisahkan transaksi pendapatan dan beban pada periode tertentu dengan periode berikutnya.
Yang ketiga yaitu mendapatkan neraca akhir, yakni neraca saldo setelah penutupan, sehingga neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi neraca awal pada periode selanjutnya ya. Nah, yang keempat yaitu memisahkan pencatatan tahun tertentu dengan tahun berikutnya sehingga memudahkan dalam pemeriksaan. Berikutnya, tentang langkah-langkah penutupan buku besar. Nah, langkah yang harus kita lakukan dalam menutup buku besar yaitu yang pertama ya, harus menyusun jurnal penutup terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kedua, memindah bukukan akun-akun yang terdapat dalam jurnal penyesuaian ke akun buku besar. Yang ketiga, memindah bukukan akun-akun yang terdapat dalam jurnal penutup ke akun buku besar.